Dan basically Kudo itu sebenarnya kita ciptakan dengan problem statement yang very simple. Problem statementnya adalah di Indonesia banyak pedagang atau banyak orang yang belum melek digital, dan kalaupun melek digital mereka tidak melakukannya secara produktif untuk hal-hal yang produktif gitu. Startup is about trial and error. Kita itu sebagai founder itu pertama adalah harus believe in the idea, like believe as in really believe in it. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Panasonic. So, Gung, tadi kan lu cerita you do a lot of this dari pasang that standing kios gitu kan sampai lu jadi app gitu kan. So there is this journey of sharpening your product gitu kan. So what is the formula, atau ada nggak sih kayak matrix yang lu pakai di early days yang mengindikasi bahwa okay, we should do this. Kenapa lu lakuin kayak 2 minggu? Kenapa nggak lu tunggu kita coba 2 bulan gitu kan? Is it like God's feeling? Nggak, ini udah ini atau apa gitu? So this is like really founders driven. Ya harus kita 2 minggu kita harus kita rubah gitu. Ada formulanya nggak sih? Sebenarnya good questions. Jawabannya nggak ada formulanya sih. It's a totally gut feeling gitu. It's a totally gut feeling. Kenapa? Karena tapi yang paling penting adalah as a founder, lu harus dekat sama produk lu. Lu harus sedekat itu sama produk dan customer lu. Gitu. Lu harus benar-benar tahu kenapa customer itu mau atau tidak mau melakukan apa yang lu pikirkan mereka akan lakukan. Gitu. Jadi benar-benar harus prototip gitu. Dan I think dari gua sih nggak even beberapa seminggu gitu loh, beberapa hari gua tahu ini nggak jalan, ayo kita ubah gitu. And it's a founder's call gitu. Nah, dari situ I think yang paling penting di early days itu cuma ada 2 sih sebenarnya matrix yang paling penting. Yang pertama adalah number of users. Yang kedua adalah users retention atau cohort. Cohort. Okay. Gitu. I think for me, I realize it more time, especially maksudnya setelah beberapa waktu, terutama untuk matrix yang kedua, gitu. Wah, we were excited about growth gitu di awal 6-8 bulan setahun. Tapi we forgot about retention. Nah, zaman dulu cohort itu apa? Gue sendiri aja masih nggak ngerti waktu dulu gitu loh. Wah, Padahal lu dari MBA. Iya, makanya terlalu asik main-main kayaknya waktu dulu. Okay. Asik main-main. Tapi there was a new concept in my mind tentang cohort analysis dan segala macam. Ya, but I think as an early startup very important to have these 2 metrics. Yes. Gitu. Nanti baru berikutnya GMV, baru berikutnya revenue. Tapi if we don't acquire users, we are like, who wants to use practically? I think users and users metrics is very important, and the quality of users, which is translated into cohort, is also very important. Baru yang lainnya adalah GMV or revenue or other lagging indicator basically. Nah, pertanyaan gue selanjutnya kan waktu lu dapat funding dari EV gitu kan, and then you hire and you build the team 3 bulan, and then you do pivoting, nungguin product market fit sampai app. Itu kan nggak kejar-kejaran antara runway mau habis sama we are experimenting, we are a seed startup, perlu eksperimen. Nah itu how stressful and how you manage that gitu. Yeah, I think it was really stressful, right? Especially, I think the most stressful is how to make my team itu tetap excited about it.
gitu. Karena if I'm bummed and if they see that like gue disappointed and I show it, I think itu berbahaya. Jadi wah, gue meskipun sedih waktu itu awal-awal, wah kok launching gak ada yang make gitu ya. I think waktu itu gue masih ingat gue super positif untuk okay, this is just a learning experience. Let's change this gitu loh. Jadi make this exciting things for them, despite that this is like a bad situation gitu. Jadi you need to cover, intinya you need to, as a leader, you need to always give a hope to your team that this is a journey, it's gonna be fun. And itu yang paling stressful gitu. And of course dari situ mikirin budgetnya kok udah mau habis gitu kan, gimana gitu. Tapi I think gue selalu percaya kalau kita benar-benar ngerti apa yang kita mau dan kita dengerin customer-nya, pasti ada traction gitu. Tinggal seberapa cepat kita berani untuk make that decision. Kemarin waktu itu juga decision kenapa cepat, harus udah ubah aja gitu ya, karena kita dikejar sama kantong yang makin tipis gitu loh. Nah, there was a time that few months gua Malbert udah benar-benar nggak terima gaji sama sekali, udah nol gitu, sama sekali nggak gitu. Dan ya for the team to still survive gitu. Ya, jadi ya, mau nggak mau gitu. Ya. It's part of the game lah. Ya, benar. Lo harus selalu confident supaya tim lo nggak stress out, at the same time you manage your own stress. Nah, gue mau balik ke cohort ya. Menurut gue ini cohortnya emang konsep yang bagus banget, dan banyak sekali early stage startup itu lupa atau ya kayak yang tadi lu cerita, mungkin malahan terlalu obsesinya growth gitu kan, instead of cohort gitu kan. Makanya gue selalu ingetin, kalau masih seed ya emang masih kecil nggak apa-apa, yang penting cohortnya jelas gitu kan. Nah, di cohort ini gue perhatiin ya Gung, di beberapa startup lihat beberapa cohort gitu. Jadi banyak banget orang Indonesia nyoba-nyoba. Jadi kalau kita misalnya cohortnya by week gitu kan, week 0, week 1 langsung ngedrop gitu kan. Akhirnya kalau kita ngelihat cohortnya berapa week itu jadi kecil banget, karena di week 1 orang ngedrop. Jadi banyak orang yang coba-coba doang, tapi sebenarnya that's not your customers gitu kan. So padahal gue ngelihatnya cohort itu mulai kelihatan yang bener itu dari week 1 selanjutnya. Mungkin karena orang, nggak tahu kalau di case lu, mungkin orang sales lu agresif jualan sehingga onboarding customer yang sebenarnya not your ideal customer gitu kan. That could be the case. Ya kan? Nah, itu pengalaman lu menganalisa cohort gimana tuh? Lu bisa elaborate lagi nggak? Ya, pertama mungkin kalau if I look back ya, I think there are a lot of post-mortem learning lah dari pengalaman yang kemarin juga. Tapi pertama kalau melihat cohort itu harus jelas dulu. Kita harus tahu produk kita itu apa, dan kita harus bayangkan customer itu makainya itu seperti apa. Gitu. Itu dulu. Kita harus ngerti. Kayak misalnya, kalau misalnya ada startup tentang jualan e-groceries gitu misalnya, gitu. Itu kan theoretically harusnya orang belanja mingguan. Kenapa? Lebih dari seminggu sayurnya juga udah busuk gitu kan. Paling nggak mingguan harus ada. Tapi ada kalanya ada orang yang misalnya tentang payment gitu. It's even daily gitu kan konsistensinya, atau seminggu beberapa kali gitu. Kalau udah sebulan udah bye-bye mungkin customer-nya udah lupa gitu kan. Tapi ada juga produk yang bulanan gitu. Jadi pertama kita harus realize dulu produk kita seperti apa, dan what do we think in ideal state people will use it. Gitu. Jadi mungkin mendefine active user ya. Yes, basically what is so-called active users, and kalau kita bikin misalnya suatu produk, misalnya e-groceries, tapi kita bikin cohort bulanan, biasa ya nggak, kurang tepat juga gitu. Ya, benar. Harusnya mingguan cohortnya, gitu. Masih.
Jadi pertama kita harus realize dulu modelnya kayak gimana sih yang behavior yang kita inginkan gitu. Yeah. Karena nanti berapapun jeleknya cohort di awal yang which is banyak yang biasanya nggak bagus juga karena banyak yang coba-coba, at least kita bisa shape ke ideal state. Kalau kita dari awal udah salah framingnya, ya nggak kemana-mana gitu. I think itu pertama. Nah baru berikutnya yang benar kata lu sih, gimana jadi nggak semua cohort. Jadi gini, there is a natural cohort level gitu, kayak misalnya retention minggu pertama ke minggu kedua itu misalnya 30% gitu. Apakah ini bagus atau tidak bagus? Pada dasarnya nggak ada yang bisa jawab karena nggak ada benchmarknya biasanya gitu. Tapi pertanyaannya adalah, are you giving in, kayak apakah ini natural dan itu baru bisa kelihatan sih sebenarnya over time sih. Gitu. Pertama kita harus understand dulu setelah 1, 2, 3 bulan itu what is the natural cohort that we have. Nah, the question is dari baseline itu bisa nggak dinaikin gitu. Jadi menurut gue jangan terlalu bump juga, misalnya kayak minggu pertama langsung drop tinggal 10%. Coba dilihat dulu gitu. Over like 2 months. Apakah selalu seperti itu? Ada nggak yang bisa kita improve sedikit demi sedikit minggu by minggu? Paling penting cuma satu sih, di track dulu sih. Whatever apa yang kita nggak track, kita nggak improve. Itu juga salah satu prinsip sih. Semua yang itu di track, yang penting. Nah, setelah kita tahu apa namanya natural cohortnya atau baseline cohortnya, nah baru kita lihat, kita improve. Nah, kita double klik dari misalnya user experience-nya. Emang kenapa sih orang nggak pakai untuk kedua kali? Kita interview, kita harus dekat lagi sama customer. Balik lagi, it's all about how you know your customers. Gitu. Nah dari situ lu bisa ngerasa, oh ternyata orang pakai pertama gara-gara promo. Nah berarti, and itu biasanya apa namanya ya, jebakan Batman gitu kan. Yeah. Promo itu adalah jebakan Batman gitu loh. Kalau anything, if we introduce a money into an ecosystem, usually it will cloud a bit of the real or the natural growth gitu. Jadi kalau bisa sih kita lihat dulu natural growth-nya seperti apa, baru introduce promo. Kalau dari awal langsung diintroduce promo, ya kita jadi nggak bisa belajar sebenarnya, sayang gitu. Nah, atau si orang user, I don't know how easy to build segmentation. User yang dapat promo itu dibuat cohortnya sendiri. Exactly. Sehingga memvalidasi apakah promo ini create retention, kalau iya berapa kali ya. Jadi kan segmenting the user is very important kan. Dan do A/B testing gitu. Early stage startup is all about experimenting gitu loh. Yeah. Ada users yang dikasih promo, ada users yang nggak dikasih promo, gimana retentionnya, gimana engagementnya. Kalau kita throw promo kayak gini gimana, kalau kita throw promo yang lain, model kayak yang lain gimana. It's all about experimenting gitu. Jangan sebisa mungkin tuh jangan pakai blanket, sayang. Blanket promo sayang. Karena kalau lu udah pakai blanket promo, jadinya lu nggak bisa belajar gitu loh. Kan intinya adalah comparing. Benar. Nah, kalau tadi ngomongin, misalnya tadi contohnya online groceries ya. Misalnya define active user-nya, misalnya start dari seminggu sekali. Padahal orang misalnya obvious belanja misalnya tiap hari gitu kan. Apalagi kalau groceries ya. So si user aktif itu bisa berubah juga ya. Misalnya the first quarter sebulan sekali, setelah itu user aktifnya berubah jadi seminggu 2 kali gitu kan. Jadi it's grow by the company itself ya. Exactly, dan itu as part of our how can we build better engagement setelah users. Jadi setelah mikirin usersnya udah ada gitu ya, how are we going to build the engagement and relationship with the users? Nah, ini yang namanya user life cycle gitu. Itu harus, jadi dari acquire, how to retain. Kita build relationship sama mereka, kita build engagement sama mereka. Engagement bisa apa? Bisa dari simple as product promo, product info, terus
Yang harus dipikirin untuk engagement adalah kontennya seperti apa, channel communication-nya harus seperti apa, frekuensinya gimana, gitu. Nah, dari situ tractions atau engagement akan terbentuk, gitu. Dari situ baru nanti intinya gini, ketika kan number of users akan grow ketika yang retain makin banyak dan lebih banyak daripada yang churn, gitu. Yang new lebih banyak daripada yang churn. Sebenarnya itu kan. Ya. Nah, gimana caranya nggak cuman gali lubang tutup lubang gitu loh. Lu acquire 1000 tapi yang churn bulan yang sama juga 1000 ya. Usernya nggak nambah-nambah gitu. Ya. Gue ingat dulu kita sempat brainstorming about user acquisition kan. It's karena that's the tricky part gitu. Nah, kalau gitu Gung, dari awal kan when you want to build a cohort, so meaning dari awal the startup need to have a proper analytic ya. So untuk bisa develop a good cohort gitu kan sebagai guidelines ya. Ya, sebenarnya analitiknya adalah Excel spreadsheet Jindok sih. Dan lu sendiri yang bikin lagi foundernya lah. Benar. Excel is so powerful sih, benar. Iya, tapi at the end yang penting mindset. Ini tuh sebenarnya lebih ke jangan terbatas sama tools. Tools zaman dulu sama zaman sekarang udah beda banget. Yang zaman sekarang itu tools untuk analytics udah banyak banget dan udah murah gitu, udah banyak lah bisa. Nah, tapi zaman dulu benar-benar cuma pakai Excel spreadsheet, dan ini lebih penting adalah mindsetnya. Punya matriks yang tepat untuk diukur. Dan mau melakukan eksperimen. Udah kira-kira gitu sih. Jadi timnya the founder itself ya, tim data analysnya ya, the founder itself ya. Sendirilah. Mendingan gue hire tim sales yang banyak buat supaya nge-reach orang banyak gitu loh. Benar. Nanti sisanya ya kerjain sendiri gitu. Kalau kan selama ini kan ngurusin banyak SME kios, ada nggak sih tipsnya cohort yang bagus itu untuk produk-produk SME itu di berapa persen, ada nggak sih bisa di? Honestly nggak bisa sih, karena bener-bener by produk itu different dan by channel juga different gitu. Kayak misalnya waktu dulu di Kudo itu same product, different engagement method will have a different engagement rate. Kayak misalnya ada yang di manage under, kalau kita bilangnya field officers, kayak kita punya troops of salesmen yang visit gitu. Itu engagementnya tinggi karena mereka di maintain istilahnya gitu. Mereka ada interaksinya. Engagementnya tinggi, tapi kan cost to serve juga tinggi, which is to Salesforce. Tapi ada juga yang individual yang kita rekrut melalui website, melalui sosial media dan segala macam, mereka nggak di-maintain. Ada engagementnya juga dan cukup natural gitu. Ya, tapi beda channel, produknya sama ya, beda channel, beda persona, beda engagement rate-nya sih, tergantung. Tapi yang paling penting sih sebenarnya kalau gue lihat dari situ adalah sebagai P&L holder, sebagai business owner, yang paling penting adalah engagement itu lu bisa bentuk, tetapi harus in the right level of cost to serve, gitu. Cost to serve-nya itu juga kalau intinya kalau lu hand hold pasti engage intinya. Tetapi kan to what level that itu sebenarnya create a value, gitu. Dan nggak tergantung. Itu yang paling penting. Jadi lu engage intense misalnya the first 2 weeks. Habis itu lu kurangin level engagement-nya. Lu kurangin lagi di bulan berikutnya sampai lama-lama dia bisa auto maintain. Nah, thinking and evolution like that itu yang penting sih sebenarnya. Ya. Nah, terus kan lu sama Albert nggak ada pengalaman di sales, apalagi sales ke toko kelontong gitu kan. And you hiring, and then you keep hiring more salesperson gitu kan. And I know that satu titik lu hire very senior person, orang dari telco kan. Nah, kapan sih harus hire orang senior di sales, atau di tahun keberapa atau di bulan keberapa menurut gue, if you can go back gitu kan, Kudo sebenarnya if you can hire orang yang profesional untuk
deliver the product itu kira-kira what's the story dan harusnya sebaiknya gimana ya? So ideal state I wish sama reality can be different, right? Kalau the ideal state I wish is from day one sih sebenarnya, to be very honest. Tapi is it sempurna dari day one hire dari day one langsung hire orang senior di sales? Is it the right decision? It's good untuk have a proper structure dari awal gitu. But good thing adalah sebenarnya waktu dulu itu gue cukup ngerti tentang sales karena waktu di consultant gue banyak kerjain sales project juga. I see. Establish Salesforce management basically. So basicnya gue lumayan ngerti. Jadi that helps. Gitu. Tapi dan itu kalau untuk orang yang nggak punya experience kayak setting up OKR misalnya atau KPI lah istilahnya kalau buat sales itu. It seems obvious but lumayan ribet sih sebenarnya mikirnya gitu. Kalau buat orang sales yang udah senior akan cukup ngerti. Ideally day one, tapi kan nggak bisa afford. Itu pertanyaannya gitu. Benar. Sebenarnya as early as honestly nothing defeats a good people investment. That's kalau dari awal lu bisa punya orang-orang bagus, I think that itself will be a good guardrails for your company. Good people. Never always invest in people. Gitu. Nah, tetapi sekarang kan problemnya kapan kita bisa afford mereka gitu sih. Jadi karena ini apalagi kalau building orang Salesforce di Indonesia kan harus orang yang udah pengalaman kan. Karena Indonesian Salesforce is totally different ya. Exactly gitu. Jadi waktu dulu kebetulan I know the person dan I think it was ex client gue juga dulu. Jadi that was easy but sebenarnya pengennya udah lama sih langsung pengen cepet hire gitu kan. Tapi when is the time that we can afford? Itu sih sebenarnya pertanyaannya. Dan dari sini kalau sekarang kan instrumennya lebih banyak gitu. Sekarang misalnya bisa combination of cash and ESOP dan ESOP sekarang jauh lebih dihargai daripada dulu. Karena dulu konsep of ESOP, what is ESOP, right? Nggak ngerti gitu loh. Nah, kira-kira gitu sih. Apalagi orang yang lu hire ini kan orang senior banget, jadi nggak bisa jual mimpi lu. Oh, actually itu bisa karena gue kenal. I think that is the relationship. So I build the dream. Let's build this dream together. I see. Kira-kira gitu. Nah itu juga penting. Hiring senior hires is like pitching to the investor. Yes, correct. Benar banget. Gitu. And the value is actually like a good investor juga gitu loh. Jadi it's like fundraising literally. Benar. You need to convince them like you are convincing an investor because kalau investor is spending is giving money, investing money, kalau dia investing brain power, it's the same. Correct. Gitu. Jadi that was as hard as it is gitu loh, as doing fundraising gitu. And good thing is that I think for the founder juga sebenarnya treat this as a fundraising. Benar banget. Ya karena orang ini benar-benar kayak change karir ekstrim ya. Tapi ya benar banget sih. It's not about the salary anymore because harus merubah karir mereka dan harus benar banget sih. Gue banyak ngelihat banyak startup founders tuh cuman mikirin we need to have higher salary padahal it's not that juga sebenarnya. Sama I think it's important that founders turun tangan. Gitu, jangan it's a respect game. Gitu. If you want to be trusted and respected, then do it yourself. Gitu. Benar. Dan again, how do you treat your investors lah? Sebenarnya rumusnya gampang. Senior hires itu treat them like investors. Ya, benar banget. So, Gung, mungkin ini last mungkin can you share your last statement for this early stage startup founders apalagi di era COVID kayak gini before we close our session. I see. Dari lu. Mungkin dari awal yang tadi gua mau bilang lagi adalah pertama dari semuanya yang paling penting adalah user growth.
So focus on user growth. Your users is your gold mine. Nanti kalau usersnya udah gede dan cohortnya atau retentionnya atau quality-nya bagus, then practically saatnya untuk ditambang lagi gitu loh. Mau diapain, like di-extract value-nya, itu bisa. Tapi kalau nggak ada users, ya nggak ada value-nya gitu kan. Jadi focus on user growth and the quality of the users. Nanti baru dari situ mikir monetization-nya seperti apa. Dan harus dipikirin gitu. Nah, dari sini I think ketika COVID kayak gini, yang paling penting kalau buat gue adalah kita tahu bahwa unit economics-nya itu masuk. Dan kita harus mikir unit economics very simple kan. Revenue minus cost sama dengan profit. And by every single transaction kita harus tahu bahwa itu masuk gitu loh. Atau paling enggak itu enggak burning. Kenapa? Karena we need to sustain during this difficult situation. Unless kita tahu bahwa emang kita mau grow users dan kita tahu users kita itu akan valuable later dan itu bisa di-exercise. We know for sure. Itu sih. Okay. Jadi it's a borderline lah. Untuk ini nggak ada jurus, nggak ada silver bulletnya. Tapi it's a call as a founder lah di sana. Yeah. So Gung, thank you so much for sharing all your experience building Kudo. Thank you juga. Semoga nih ilmu-ilmu ini ilmu-ilmu ini bisa kepake, dan juga thank you untuk join Impact 2 ya. So hopefully itu menarik tuh, banyak orang kepingin belajar how to build Salesforce ya di Indonesia itu, especially for early stage startup founders, karena itu harus orang yang pengalaman. I think you were lucky dulu di BCG lu dapet pengalaman bangun itu, karena itu salah satu yang tricky part of di Indonesia ya. Oke, thank you so much Agung. Thank you juga Italo. Bye bye. Sukses terus. Thank you. Bye. Bye.